Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua dimanapun berada. Gimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya tetap sehat dan semangat untuk mengikuti setiap sesi pembelajarannya. Masih dalam persiapan TKA 2026 bersama Kanana langsung dari Studio Smart School Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan. Generasi smart, berkarakter, cerdas Ki. Oke adik-adik semua, hari ini kita akan bahas mengenai materi bunga majemuk, di mana ini adalah seri kedua dari Hitung Keuangan. Nah, apa aja yang akan kita bahas dalam bunga majemuk? Jadi ada dua subtes yang akan kita bahas. Yang pertama ada definisi dari bunga majemuk dan juga ada penyusutan majemuk. Nah, kita ke bagian yang pertama yakni tentang definisi dari bunga majemuk. Nah, jadi adik-adik, sistem bunga majemuk itu memberikan bunga pada setiap periodenya yang dihitung berdasarkan modal akhir pada periode sebelumnya. Nah, jadi kalau pada bunga tunggal kemarin, sistem pembungaan itu secara konstan kita berikan berdasarkan modal awal yang telah kita berikan. Nah, sehingga untuk bunga majemuk itu berdasarkan periode sebelumnya. Nah, secara matematis dapat kita tuliskan rumus untuk menentukan modal akhir, yaitu modal awal dikalikan dengan 1 ditambah suku bunganya pangkat N. Jadi yang membedakan antara rumus bunga tunggal dengan rumus bunga majemuk itu adalah letak dari N-nya atau letak dari periodenya. Nah, sehingga letak periodenya ini itu bersifat eksponensial. Nah, adapun keterangannya itu masih sama dengan yang sebelumnya. Jadi adik-adik, untuk MN itu adalah modal ke N atau bisa kita katakan modal akhirnya. Kemudian untuk MO itu adalah modal awal. Kemudian untuk I adalah suku bunga atau persentase bunga per periodenya. Kemudian N itu adalah jangka waktu atau periodenya. Nah, jadi untuk rumus ini karena ingin menekankan pada bagian suku bunga dengan periode. Nah, jadi kalau kita ingin menghitung atau memasukkan setiap komponennya dalam rumus, maka adik-adik wajib memastikan bahwa suku bunga dan jangka waktunya menggunakan satuan yang sama. Seperti itu. Misalnya ada yang menggunakan tahun, maka semuanya dalam tahun. Kalau misalkan dalam semester, maka semuanya dalam semester, dan seterusnya. Seperti itu. Nah, sebagai ilustrasi, adik-adik perhatikan bagian berikut ini. Jadi kalau misalkan kita memiliki sebuah modal yaitu misalkan 100.000. Nah, kemudian kita berlakukan bunga 10% setiap tahunnya atau setiap periodenya. Nah, jadi ketika 1 tahun kita melakukan tabungan, kita menabung, maka 10% dari 100.000 itu kan hasilnya adalah 10.000. Nah, kemudian di periode berikutnya kita hitung 10% itu bukan lagi dari 100.000, tetapi dari 110.000 tadi. Nah, kan di periode kedua itu adalah 100 ditambah dengan bunganya 10%, yaitu 110. Kemudian di periode berikutnya kita hitung 10%-nya dari 111.000. Nah, kemudian kita peroleh yaitu hasilnya adalah 121. Nah, di periode berikutnya kita hitung lagi 10% dari 121. Nah, begitu seterusnya. Sehingga kalau kita perhatikan ini bersifat eksponensial. Oke. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita lihat contoh yang pertama. Nah, jadi seorang pengusaha menginvestasikan modal sebesar 50 juta. Jadi adik-adik jangan lupa kalau misalkan dalam membaca soal cerita, pastikan dibaca satu kalimat, kemudian adik-adik modelkan ketika ada hal yang penting untuk kita modelkan. Atau bahasanya kita tulis yang diketahuinya. Nah, itu akan memudahkan adik-adik dalam memahami ilustrasi dari soal yang diberikan. Nah, misalkan pengusaha tersebut menginvestasikan modalnya sebesar 50 juta, maka 50 juta itu disebut sebagai modal awalnya atau MO. Nah, kemudian berikutnya menawarkan bunga majemuk sebesar 10% per tahun, berarti itu adalah suku bunganya sama dengan 10% per tahun. Nah, untuk lebih jaga-jaga, mending adik-adik cantumkan satuan dari suku bunga yang diberikan.
Kemudian berikutnya, berapakah total nilai investasi pengusaha tersebut setelah 2 tahun? Berarti bisa kita ketahui N-nya sama dengan 2 tahun. Yang ditanyakan di sini adalah modal akhirnya. Oke, nah seperti itu. Nah, jadi adik-adik, pastikan I dengan N-nya itu sama satuannya. Nah, kalau kita perhatikan di sini, itu kan sudah sama ya. Berarti boleh langsung kita input setiap informasi yang diberikan ke dalam rumusnya. Jadi, kalau misalkan dalam mempelajari rumus suatu materi, maka baiknya adik-adik membiasakan diri untuk sering menuliskan rumus tersebut. Nah, itu akan memudahkan adik-adik dalam menghafal rumusnya ya. Misalkan, rumus MN itu kan adalah modal dikali dengan 1 ditambah I berpangkat N periodenya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian tinggal kita substitusi setiap nilai yang diberikan. Berarti modalnya adalah 50 juta. Kemudian kita kalikan dengan 1 ditambah dengan suku bunganya yaitu 10%. Kemudian berpangkat 2. Nah, kemudian adik-adik perhatikan dalam operasi hitung, perhatikan urutan mana dulu yang harus diselesaikan atau yang tidak bisa terpisah. Nah, berarti di sini ada kurung, maka kita harus selesaikan dulu bentuk kurungnya. Berarti 1 tambah 10%, 10% itu kan adalah 0,1. Berarti ini bisa kita tulis, yaitu 50 juta, kemudian kita kalikan dengan 1,1 berpangkat 2. Nah, berikutnya yang harus kita selesaikan adalah bentuk kuadrat ini. Berarti kita harus cari tahu 1,1 pangkat 2 itu nilainya berapa. Nah, berarti ini nilainya adalah, ini kita tulis kembali 50 juta. Kemudian kita kalikan dengan 1,21. Nah, setelah itu kita baru mengalihkan 1,21 dengan 50 juta. Maka hasil yang diperoleh adalah 60 juta 500 ribu. Oke, itulah modal akhir yang diperoleh jika pengusaha tersebut menginvestasikan modalnya 50 juta dengan bunga majemuk 50% per tahun. Oke, semoga jelas untuk soal yang pertama. Nah, kita explore lagi untuk soal-soal yang berkaitan dengan bunga majemuk. Jadi adik-adik perhatikan soal yang kedua. Oke, pada soal yang kedua ini kita tentukan dulu apa yang diberikan informasinya. Seorang nasabah menyimpan uang sebesar 10 juta. Berarti bisa kita ketahui bahwa modalnya sama dengan 10 juta. Nah, kemudian dengan bunga majemuk 6% per tahun. Berarti I-nya sama dengan 6% per tahun. Nah, kemudian jika proses pemberian bunga dilakukan setiap catur bulan, di mana catur bulan itu adalah 4 bulan sekali. Jadi satu catur bulan itu adalah 4 bulan. Nah, kemudian berapakah total tabungan nasabah tersebut setelah 1 tahun? Nah, jadi adik-adik perhatikan di sini. Di sini kan ada keterangannya pemberian bunga yang dilakukan per catur bulan. Sehingga kita harus mengubah tahunnya ke dalam catur bulan. Maka bisa kita tulis di sini untuk N-nya kan sama dengan 1 tahun. Nah, berarti ini tinggal kita ubah ke dalam catur bulan, itu sama dengan 3 catur bulan. Nah, artinya nanti bunga yang diberikan itu selama 3 kali ya. Nah, kemudian ditanyakan berapa MN-nya. Oke, nah tinggal kita input kembali ke dalam rumusnya ya. Jadi adik-adik, kalau misalkan sudah dikuasai rumus dari bunga majemuk, maka berikutnya adik-adik tinggal menginput informasi yang diberikan, tanpa harus menuliskan lagi rumusnya ya. Nah, misalkan karena yang kita tanyakan masih MN-nya, berarti langsung aja kita substitusi. Nah, bagian pertama dalam rumusnya itu kan adalah modalnya. Berarti tinggal kita tulis 10 juta. Nah, kemudian kita kalikan dengan 1 ditambah 6% per tahun. Nah, karena di sini kan pemberiannya dalam catur bulan, artinya diberikan 3 kali,
maka ini harus kita bagi 3 sesuai dengan yang diperoleh tadi di bagian N-nya. Nah, berarti kalau misalkan diperoleh pemberiannya itu selama 4 kali, maka 6% ini kita bagi 4. Begitupun seterusnya. Nah, sehingga di sini kita pangkatkan, yaitu pangkat N-nya kan tadi adalah 1, kemudian diberikan sebanyak 3 kali, berarti kita kalikan dengan 3. Oke, maka diperoleh, kalau kita sederhanakan, ini jadinya 10 juta, kemudian kita kali dengan 6% dibagi dengan 3, 6% itu kan 0,06, kemudian kita bagi 3 diperoleh yaitu 0,02, kemudian berpangkat 3. Nah, selanjutnya kita sederhanakan lagi 10 juta, kemudian dikali dengan 1 ditambah dengan 0,02 itu adalah 1,02 berpangkat 3. Nah, berarti kita selesaikan dulu yang 1,02 pangkat 3. Maka diperoleh ini 10 juta, kemudian dikali dengan 1,061208. Nah, terakhir tinggal adik-adik kalikan dengan modalnya, yaitu 10 juta. Nah, untuk perkalian yang dikalikan dengan 000, adik-adik tinggal geser komanya ya, sebanyak jumlah 0 yang diberikan. Sehingga untuk 10 juta dikali dengan 1,061208 itu diperoleh hasil yaitu 10.612.080. Oke, jadi ini adalah modal akhirnya. Oke, jika nasabah tersebut menabung sebanyak 10 juta dengan bunga majemuk 6% per tahun. Nah, jadi perbedaan untuk soal pertama dan kedua itu pada letak pemberian bunganya. Di mana untuk soal yang pertama, pemberian bunganya itu langsung 1 kali dalam setahun, sementara ini 6% per tahun tetapi diberikan sebanyak 3 kali karena per caturwulan. Oke, semoga adik-adik bisa membedakan untuk tipe yang pertama dan yang kedua. Oke, kita lanjut ke soal yang ketiga dengan tipe soal yang berbeda. Nah, jadi kita perhatikan untuk soal yang diberikan, yaitu Risa ingin memiliki uang sebesar 25 juta pada 4 tahun yang akan datang untuk biaya risetnya. Nah, kalau kita memahami ini, bahwa 25 juta itu kan adalah uang akhirnya di 4 tahun yang akan datang. Berarti bisa kita tulis, MN-nya itu adalah 25 juta, di mana N-nya adalah 4 tahun. Nah, kemudian jika ia mendepositokan uangnya ke bank dengan suku bunga majemuk 5% per tahun, berarti I-nya sama dengan 5% per tahun. Nah, kemudian berapakah modal awal yang harus ia setorkan Risa pada saat ini? Jadi yang dimaksud dari pertanyaannya adalah berapakah modal yang harus Risa keluarkan untuk mendapatkan uang 25 juta di 4 tahun yang akan datang. Oke, seperti itu. Jadi kembali kalian ingatkan bahwa kalau misalkan yang ditanyakan selain dari modal awalnya, maka adik-adik cukup menghafal rumus dari bunga majemuknya. Kemudian kuasai sistem pindah ruas. Nah, itu akan memudahkan adik-adik untuk tidak terlalu banyak rumus yang adik-adik harus hafal ya. Oke, nah berarti tinggal kita input semua komponen yang diberikan. Yang pertama adalah 25 juta sebagai MN-nya. Nah, kemudian ini sama dengan modalnya. Karena modal belum kita ketahui, berarti tetap kita tulis modal. Kemudian dikali dengan 1 ditambah dengan suku bunganya, yaitu 5%. Nah, kemudian berpangkat 4. Karena 4 tahun hitungannya. Nah, kemudian berikutnya tinggal kita sederhanakan, maka diperoleh bentuk yaitu di sini 25 juta tetap. Kita selesaikan dulu yang di bagian dalam kurung. Nah, 1 tambah 5% itu adalah 1,05. Jadi di sini pangkat 4. Nah, berikutnya kan kita tinggal mencari MO-nya dengan syarat 1,05 berpangkat 4 itu pindah ruas.
dengan cara dibagi dengan 1,05 pangkat 4. Maka diperoleh modal sama dengan 25 juta, kemudian kita bagi dengan 1,05 berpangkat 4. Nah, sehingga kalau kita perhatikan clue yang diberikan, kita diberikan kemudahan, yaitu nilai dari 1,05 pangkat minus 4 itu sama dengan 0,8227. Nah, cuman adik-adik harus teliti, yang diberikan di sini adalah pangkat negatif 4. Nah, sementara kita memiliki bentuk pangkat positif. Sehingga untuk menggunakan nilai yang diberikan, adik-adik wajib membawanya ke dalam bentuk negatif. Berarti kita bisa mengubahnya menjadi 25 juta. Nah, kalau misalkan pangkat dalam eksponen ya, pangkat positif akan kita ubah menjadi pangkat negatif, maka dia akan meninggalkan posisi semula. Dimana kalau misalkan posisinya di penyebut, maka nanti harus jadi pembilang. Begitupun sebelumnya. Kalau misalkan posisi awalnya di pembilang, maka ketika akan berubah tandanya, dia akan berada di posisi penyebut. Berarti ini bisa kita tulis dikalikan dengan 1,05 berpangkat negatif 4. Nah, sehingga kalau sudah sama bentuknya, maka kita bisa mengganti 1,05 pangkat negatif 4 dengan 0,8227. Oke, maka diperoleh hasil yaitu 20.567.500. Oke, jadi adik-adik tinggal ganti nilai ini dengan 0,8227. Kemudian kalikan dengan 25 juta diperoleh hasil ini. Oke, semoga jelas untuk soal nomor 3. Oke, soal tipe yang keempat. Nah, yaitu yang ditanyakan di sini bukan lagi komponen kayak modal awal, modal akhir, kemudian juga di bagian tahunnya ya. Kita lihat apa yang ditanyakan di nomor 4. Nah, sebuah investasi online menawarkan pertumbuhan modal secara majemuk. Berarti kalau ada kata majemuk itu terhitung secara eksponensial. Nah, kemudian menanam modal sebesar 8 juta. Berarti diketahui bahwa MO-nya itu sama dengan 8 juta. Nah, kemudian dalam waktu 3 tahun modal tersebut telah berkembang menjadi 10.648. Berarti MN-nya itu adalah 10.64800. Nah, dalam waktu 3 tahun, berarti N-nya sama dengan 3 tahun. Nah, kemudian yang ditanyakan adalah berapakah persentase suku bunga majemuk per tahun. Nah, yang ditawarkan, berarti yang ditanyakan adalah I-nya. Nah, berarti ini kan juga dalam tahun, sementara N-nya di situ sudah dalam tahun. Berarti hasil yang diperoleh di I juga sudah dalam bentuk tahun. Seperti itu. Nah, seandainya I-nya dalam bulan, maka 3 tahun harus kita ubah menjadi bulan. Seperti itu. Nah, tinggal adik-adik substitusi setiap nilai yang diberikan ke dalam rumus bunga majemuk. Sehingga diperoleh 10.648. Ini sama dengan modalnya yaitu 8 juta. Kemudian kita kali 1 ditambah dengan I. Tetap kita tulis I karena kita belum ketahui berapa nilai dari I. Itu yang akan kita cari dalam soal yang keempat ini. Nah, kemudian berpangkat 3. Nah, jadi berikutnya tinggal kita pindah ruaskan. Namun kalau kita memperhatikan bentuknya, yang dipindah ruaskan dulu adalah 8 jutanya. Nah, kalau kita melihat hubungan dari 8 juta dengan yang di dalam kurung, itu kan hubungannya adalah perkalian. Sehingga salah satu dari 8 juta atau yang dalam kurung akan pindah ruas, itu akan menjadi pembagian. Sehingga bisa kita ketahui bahwa 10.648.000 akan kita bagi dengan 8 juta. Nah, boleh untuk yang pertama kita coret masing-masing 3 nolnya. Kemudian 10.648 dibagi dengan 8.000,
akan diperoleh hasil yaitu 1,331 sama dengan 1 ditambah I kemudian berpangkat 3. Nah, berikutnya yang akan dipindah ruaskan itu adalah pangkat 3-nya. Berarti kan adik-adik harus kita review lagi bahwa ketika bilangan berpangkat akan kita pindah ruaskan atau ingin kita hilangkan pangkat 3-nya, maka lawan operasinya itu adalah akar. Berarti di sini bisa kita tuliskan akar pangkat 3 dari 1,331 sehingga akar di pangkat 3 di sebelah kanan itu sudah hilang. Tersisa 1 ditambah dengan I. Nah, kemudian kita jabarkan lagi akar pangkat 3 dari 1,331 nilainya adalah 1,1. Nah, ini sama dengan 1 ditambah I. Nah, tinggal sederhanakan lagi. Satunya pindah ruas menjadi 1,1 dikurang 1 itu adalah 0,1. Maka sudah kita peroleh nilai dari suku bunganya. Nah, hanya saja biasanya kalau suku bunganya yang ditanyakan, kita konversi ke dalam persen. Nah, adik-adik harus ingat kembali bahwa apapun bilangan yang akan kita konversi ke dalam persen, itu kita kalikan dengan 100%. Berarti untuk 0,1 kita kalikan dengan 100% diperoleh yaitu sama dengan 10%. Jadi sudah dapat suku bunganya yaitu 10%. Oke, semoga jelas untuk soal nomor 4. Oke, kita masuk ke bagian yang kedua yakni tentang penyusunan majemuk. Jadi, kalau di bunga majemuk itu atau pertumbuhan majemuk itu kita menghitungnya dengan sistem eksponensial naik, yakni selalu bertambah dari model sebelumnya. Nah, pada materi penyusutan majemuk, maka kita akan membahas tentang penurunan nilai aset yang sifatnya itu eksponensial turun. Nah, kemudian misalkan ini bisa kita kaitkan pada konteks selain dari menabung atau meminjam uang. Misalnya bisa berkaitan dengan harga mobil yang setiap tahunnya, ataukah mungkin setiap bulannya akan berkurang nilainya, ataukah mungkin pada konteks pengurangan bakteri, dan seterusnya. Nah, intinya pada penyusutan majemuk itu nilainya itu akan berkurang secara eksponensial. Nah, untuk rumusnya bisa diperhatikan yaitu untuk menghitung nilai akhirnya diperoleh dengan modal awal atau jumlah awal kita kalikan dengan 1 dikurangi dengan suku bunganya atau nilai penyusutannya dipangkatkan dengan N. Nah, kalau adik-adik perhatikan rumus yang diberikan, ini sama saja dengan bunga majemuk, di mana yang membedakannya adalah tanda kurangnya. Nah, cuman karena mau perjelas sedikit bahwa kadangkala ada beberapa referensi yang tidak menggunakan MN dan MO pada bagian penyusutan majemuk. Tapi yang digunakan misalkan bisa A dan AN. Nah, tetapi pada dasarnya yang dimaksud itu adalah sama. Jadi adik-adik boleh hanya menghafal rumus bunga majemuk dan penyusutan majemuk meskipun nilai atau simbol dari MN dan MO itu diganti. Karena esensinya sama, yaitu pengurangan secara eksponensial. Oke. Nah, untuk lebih jelasnya kita perhatikan contoh berikut ini. Nah, jadi sebuah perusahaan konveksi membeli mesin jahit industri seharga 12 juta. Berarti bisa kita ketahui, kita tulis aja menggunakan simbol yang sama biar tidak terlalu banyak hafalan ya. Berarti modal awalnya 12 juta. Kemudian karena faktor usia dan pemakaian nilai jual mesin tersebut menyusut. Nah, secara majemuk sebesar 10%. Berarti I-nya sama dengan 10% per tahun. Nah, ini per tahun. Oke, kalau untuk kehati-hatian, adik-adik boleh memberikan keterangan di bagian sukunya ya, atau di bagian penyusutannya, itu kata penyusutan. Nah, ini mengarahkan kita bahwa nanti dalam rumus itu bukan ditambah dengan persen penyusutannya, tapi kita kurangi. Seperti itu. Nah, kemudian, berapakah nilai jual mesin tersebut setelah digunakan selama 3 tahun. Berarti N-nya sama dengan 3 dan
Yang ditanyakan di sini adalah MN-nya sama dengan berapa? Oke, nah berarti kita jabarkan dulu rumusnya. MN sama dengan modal dikali atau nilai awal kita kali dengan 1 dikurangi dengan persen penyusutannya berpangkat N. Nah, berarti adik-adik tinggal substitusi setiap nilai yang sudah diberikan. Berarti modalnya adalah 12 juta. Nah, kemudian kita kali dengan 1 dikurangi dengan 10% berpangkat 3. Nah, berarti ini tetap 12 juta. Kemudian 1 dikurangi dengan 10%. 10% itu kan berarti 0,1. Berarti 1 kurang 0,1 itu adalah 0,9. Nah, tinggal kita cari berapa 0,9 berpangkat 3. Nah, ini nilainya adalah 12 juta, masih tetap. Kemudian hasil perpangkatan 3-nya diperoleh 0,729. Nah, terakhir tinggal adik-adik kalikan dengan 12 juta. Maka diperoleh hasil yaitu 8.748.500. Oke, lebih kurang ini adalah hasil dari penyusutannya dan harga akhir dari mesin tersebut jika dijual setelah pemakaian selama 3 tahun. Oke, nah untuk lebih jelasnya kita lanjut lagi ke soal yang ke-6. Oke, jadi soal yang ke-6 ini itu berkaitan dengan konteks bakteri, bukan lagi tentang keuangan. Jadi, adik-adik dalam mempelajari materi tentang bunga majemuk, apalagi kalau misalkan kita bahas terkait dengan penyusutannya, bisa saja yang diberikan di soal itu bukan berkaitan dengan keuangan. Maka adik-adik harus jadi betul-betul memahami esensi dari setiap materi, agar ketika dihadapkan dengan konteks yang mungkin berbeda, itu bisa kita langsung menyelesaikannya dengan konsep bunga majemuk ataukah penyusutan majemuk. Oke, seperti soal yang ke-6 ini. Nah, laboratorium menguji efektivitas sebuah antibiotik baru terhadap sampel yang berisi 500.000 bakteri. Berarti ini kan jumlah awalnya ya, maka bisa kita tulis untuk MO-nya sama dengan 500.000. Nah, setelah antibiotik disuntikkan, populasi bakteri tersebut berkurang secara majemuk sebesar 20% setiap jam. Berarti persen penyusutannya itu 20% per jam. Nah, kemudian yang ditanyakan di sini adalah berapakah perkiraan jumlah bakteri yang tersisa setelah 3 jam pemberian antibiotik. Nah, karena ini penyusutan, boleh kita kasih keterangan penyusutan. Oke, kemudian yang ditanyakan di sini, N-nya kan sama dengan 3 jam. Kemudian yang ditanyakan adalah jumlah akhirnya. Oke, nah kembali kita cek dulu, I sama N-nya kan sudah sama-sama satuannya, yaitu menggunakan satuan jam, berarti tidak harus kita lakukan konversi lagi ya. Nah, bisa langsung kita masukkan ke dalam rumus penyusutannya. Berarti MN sama dengan modal, langsung kita substitusi, yaitu 500.000 dikali dengan 1 dikurangi dengan persen penyusutannya, yaitu 20%. Kemudian berpangkat 3. Nah, berarti ini diperoleh 500.000, kemudian 1 dikurangi dengan 20%, itu sama dengan 0,8 berpangkat 3. Maka kita jabarkan lagi, 500.000 itu kita kali dengan 0,512. Oke, jadi 0,8 pangkat 3 itu adalah 0,512. Nah, terakhir adik-adik kalikan dengan 500.000. Maka diperoleh yaitu 256.000 bakteri. Jadi ini adalah nilai prediksi untuk bakteri setelah diberikan antibiotik selama 3 jam. Oke adik-adik, itulah tadi materi yang berkaitan dengan bunga majemuk dan juga penyusutan majemuk. Jadi biasanya dalam sekolah materi ini kita diarahkan untuk menggunakan alat bantu ketika menghitung berapakah nilai eksponensialnya.
Nah, hanya saja ketika ini muncul dalam soal TKA nanti, maka adik-adik boleh memperhatikan nilai akhir dari setiap materinya. Oke, nilai akhir dari perhitungannya ya, biar tidak melakukan perhitungan secara manual. Seperti itu. Jadi itu bisa digunakan untuk menebak hasilnya. Oke, semoga jelas untuk materi hari ini. Karena tutup untuk sesi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.